Cie yang sekarang udah pakai Dimensity. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan unboxing beserta gaming test untuk Infinix Zero 5G. Kira-kira gimana dengan performanya? Let's check this out. Akhirnya paket Infinix Zero 5G yang kalian request terus datang juga. Kita belinya pas for sale dengan harga di 3,3 jutaan. Sebenarnya 3,4 juta tapi Infinix lagi kasih voucher 100.000. Ya udah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bongkar. Dan ini dia box dari Infinix Zero 5G. Warna dasarnya silver, kalau yang X series kan hitam tuh. Di pojok kiri atas ada tulisan Infinix dan di pojok kanan bawah ada tulisan Zero 5G. Terus tulisan Zero 5G-nya dibuat lebih besar dengan alignment vertikal. Di kiri dan kanan ada tulisan Zero 5G Now. Kalau di atas ada sertifikasi TÜV Rheinland dan di bawahnya ada kode produksi dari handphone ini. Dan di belakangnya ada nilai jual HP ini kayak seri-seri sebelumnya. Ya udah segitu aja. Abis ini kita cek paket penjualannya. Dan di dalam dusnya kalian akan menemukan SIM ejector, kartu perdana dari Smartfren, buku manual, kartu garansi, invitation join X Club. Seperti biasa anti goresnya belum terpasang, jelly case, kabel USB Type-C, dan terakhir kepala charger 33 watt. Udah segitu aja, habis ini kita detailin produknya dikit. Dan ini adalah unit dari Infinix Zero 5G. Seperti yang kalian lihat, garis desainnya kayak HP dengan IP rating. Tapi kita juga belum cek apakah handphone ini ada IP ratingnya. Untuk material bodinya sendiri dari plastik, dengan finishing glossy yang gampang banget nempel dengan bekas sidik jari. Dan kalau kita pencet-pencet, ada rongga tipis yang mungkin buat ngalirin panas kayak yang udah-udah. Frame kameranya tuh kayak nggak ada, tapi kalau kita pencet, platformnya itu di cover dengan bodinya langsung. Pindah ke sisi atas, akhirnya kita menemukan lubang secondary microphone. Di sisi kanan ada tombol power yang menyatu dengan fingerprint sensor dan tombol volume. Di sisi kiri ada slot SIM tray yang bertipe dedicated. Di sisi bawah ada audio jack 3,5 mm, mikrofon utama, port USB Type-C, dan grill speaker. Pindah ke sisi depan, luas layarnya di 6,78 inch yang bertipe pansol, dan peletakan dotnya ada di tengah. Bezel standar aja dengan bagian dagu yang agak lebih menonjol, dan udah segitu aja. Abis ini kita langsung ke gaming test. Sebagai pengingat, HP ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 900 dengan GPU Mali G68 MC4, RAM-nya 8GB LPDDR5, dan storage-nya di 128GB yang bertipe UFS 3.1. Sedangkan software dan hardware pendukungnya menggunakan XOS 10 yang berbasis Android 11. Layarnya berpanel IPS LTPS, terus resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate di 120Hz. Baterainya di 5000 mAh serta speakernya masih mono. Dan seperti biasa kita make sure dulu baterainya udah 100%. Speakernya udah full, semua sistem sudah diupdate. Untuk case ini layarnya kita jadikan 120Hz. Terus untuk koneksi kita menggunakan Wi-Fi. Kemudian kita cek dulu skor Antutunya dan kita dapat skor di 483 ribuan. Tinggi juga ya. Pertama-tama kita akan mainkan Genshin Impact dulu biar kasih beban handphone ini. Settingan rekomendasinya ada di low tapi 30 fps aja. Jadi kita langsung naikkan ke 60 fps. Hasilnya masih sangat bisa diandalkan untuk bermain di range 40-50 fps-an. Jadi kalau di dalam dungeon dengan tekstur yang cukup penuh untuk di-render masih cukup ngangkat lah. Sedangkan saat di open map ya lumayan aja. Kadang-kadang ada dropnya juga. Lanjut kita coba naikkan lagi satu tingkat ke medium 60 fps. Dan hasilnya masih lumayan sih sebenarnya, cuma kalau lagi di open map udah lumayan berasa dropnya. Dan kalau di dungeon masih cukup lancar, tapi ya nggak terlalu lah kayak di settingan sebelumnya. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya ada di 10% dan suhu tertingginya yang bisa kita capture ada di 46 derajatan. Untuk game berikutnya kita akan mainkan Free Fire Max. Untuk game ini kita sudah bisa set semuanya di setting rata kanan. Untuk feel di dalam gamenya, semua teksturnya sudah bisa dirender dengan baik tanpa hambatan yang berarti, layarnya cukup responsif dan pergerakan karakter yang kita mainkan juga cukup luas dan smooth. Terus FPS-nya juga cukup aman dari awal sampai akhir.
Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya ada di 8% dan untuk suhu tertingginya yang bisa kita capture ada di 44 derajatan paling tinggi. Untuk game selanjutnya, kita akan mainkan PES 2021 Mobile. Saat pertama kali kita buka, settingan defaultnya ada di standar 30 fps dan langsung aja kita naikkan settingannya di high 60 fps. Hasilnya di sini pun hitungannya sangat aman. Semua teksturnya kerender tanpa ada kendala berarti. Pergerakan playernya nggak ada yang choppy atau delay. Feel sentuh layarnya juga masih enak, perpindahan bola dari player ke player juga smooth, FPS-nya juga stabil dari awal sampai akhir tes ini. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di handphone ini mencapai 9% dan untuk suhu tertingginya yang bisa kita capture ada di 43 derajatan. Game selanjutnya yang akan kita coba yaitu Apex Legends dan di sini pun kita sudah bisa main di balance high. Untuk feel di dalam gamenya cukup aman dan lancar. Tekstur di dalam gamenya pun bisa diproses dengan baik. Saat intensitas lagi tinggi kayak tembak-tembakan dengan beberapa spot pun nggak bikin HP ini nge-lag juga. Cuma bodinya udah mulai panas nih. Setelah bermain selama 30 menit, baterai di handphone ini berkurang 10% dan suhu tertingginya ada di 48 derajatan yang bisa kita capture. Game selanjutnya yang akan kita mainkan yaitu Mobile Legends. Settingan grafik tertingginya cuma di high, tapi settingan FPS-nya kita sudah bisa main di ultra. So, untuk gamenya sendiri, aman-aman aja selama tes ini berlangsung. Semua efek grafisnya keluar dengan baik. Gak ada tekstur yang hilang-hilang gara-gara gagal kerender, walau intensitasnya lagi rame kayak lagi war di tengah. Feel sentuhnya masih responsif, cuma handphone ini makin kesini makin panas. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, konsumsi baterai di handphone ini mencapai 9% dan suhu tertingginya yang bisa kita capture nyampe di 49 derajatan. Untuk game berikutnya kita akan mainkan Call of Duty Mobile. Saat pertama kali kita buka, kita bisa main mentok di settingan grafis low dengan frame rate max. Kalau kita pindahin grafisnya ke balance saja, settingan frame rate-nya turun ke very high. Untuk itu kita coba dulu main di low max. Dan kita akan main di rank multiplayer. Hasilnya aman lah di sini. Dari awal sampai akhir, feel sentuhnya cukup responsif, pergerakan karakter yang kita mainkan cukup smooth, dan kita nggak nemuin drop juga. Abis itu kita coba lagi main di 20 versus 20 dan biasanya emang di mode ini paling enak ngetes handphone. Dan ternyata di sini hampir perfect kalau aja di circle-circle terakhir kita nggak nemuin drop yang noticeable. Overall sisanya sih sebenarnya cukup aman dan lancar. Feel sentuhnya juga cukup responsif. Ya cuman itu aja sih keluhan kita. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di handphone ini mencapai 9% dan suhu tertingginya yang bisa kita capture ada di 46 derajatan. Game terakhir yang akan kita coba yaitu PUBG Mobile. Dan untuk game ini pas kita cek di settingan grafisnya, di sini sudah support Smooth Extreme. Terus kita coba dulu main di arena. Oh iya, untuk gyronya HP ini menggunakan hardware jadi cukup lancar di sini. Terus untuk pengalaman di dalam gamenya, udah cukup lancar dan FPS-nya stabil banget. Dan kita tidak menemukan frame drop juga. Karena masih enak, kita tetap lanjutin di Smooth Extreme untuk Battle Royale. Dan experience-nya pun masih sama. Feel-nya sangat lancar, tanpa ada drop yang sampai ganggu kenyamanan kita selama tesnya berlangsung. Untuk feel sentuhnya juga masih cukup enak dan responsif, semua tekstur di dalam gamenya juga terrender dengan baik. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di handphone ini ada di 9% dan suhu tertingginya yang bisa kita capture ada di 44 derajatan. Setelah serangkaian tes tadi, kita coba cek dulu skor tentunya, apakah ada penurunan performa atau enggak, dan hasilnya masih cukup stabil. Skornya masih maintain di 479 ribuan. Dan menurut kita emang udah sepantasnya lah Infinix step up dari Helio ke Dimensity. Nice move lah buat Infinix, 3,3 sampai 3,6 jutaan dapat chipset ngebut, idealnya buat sobat gamer harusnya ini udah bisa jadi pertimbangan ya.
Kalau berkaca dari hasil tes yang tadi kita lakukan, overall kalau experience di dalam gamenya nggak ada yang aneh-aneh. Cuma suhunya lumayan tinggi, terutama di back cover. Tapi beberapa HP Infinix yang kita tes sepertinya masalahnya sama. Suhu untuk di back covernya tinggi banget. Entah karena teknologi cooler yang bekerja dengan sangat baik dan cepat-cepat mendistribusikan panas dari SoC-nya ke back cover, atau emang HP-nya aja yang cepat panas. Kalau untuk full reviewnya nanti ya, sebisanya kita aja. Tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!